Oh Shiteiru, jangan berbohong. Kepakkan sayapmu terbang ke angkasa dan tinggi. Oh Shiteiru, jangan pernah berbohong. Kepakkan sayapmu terbang ke angkasa dan tinggi. Sebelum kita melakukan instalasi Ubuntu server, kita harus melakukan instalasi aplikasi VirtualBox serta ISO sistem operasi yang akan kita gunakan. Di sini karena saya sudah melakukan instalasi aplikasi dan ISO-nya, kita langsung masuk ke langkah-langkah instalasi Ubuntu server. Pertama-tama kita masuk ke menu New, lalu kita beri nama apapun yang kalian inginkan. Di sini saya akan namai Ubuntu 1. Ini semuanya kalian default saja, lalu kita pilih next. Base memorinya kita pilih 1024. Lalu next. Lalu create a virtual hard disk now, kita pilih 10 GB. Lalu next. Di sini kita klik finish. Lalu kita ke menu storage, kita klik optical drive. Lalu kita masukkan file Ubuntu yang sudah kita download tadi. Setelah itu kita masuk ke menu setting. Kita ke menu network. Attack to NAT kita ganti menjadi bridge adapter. Lalu name-nya kita default saja. Lalu kita klik OK. Oke, jika semuanya sudah seperti ini, kita lanjut. Kita mulai proses instalasi. Oke, jika sudah ada menu ini, kita pilih English, lalu kita continue without updating, lalu kita pilih done. Ini juga kita pilih done, kita tunggu, lalu kita pilih continue without network, kita pilih done, kita pilih done juga. Di sini kita continue, di sini kita defaultkan saja, kita pilih done lagi. Ini juga kita defaultkan saja, dan kita pilih continue. Oke, pada menu profile setup, kita isi nama kita. Sini terserah mau isi apa. Sudah kita klik dan lalu pada menu upgrade Ubuntu kita skip for now, kita continue. Di sini agar muncul tanda expire install Open SSH server, kita tekan spasi, lalu kita pilih done. Di sini kita defaultkan saja, lalu kita klik done. Di sini kita tunggu sampai instalasinya selesai.
A few moments later. Oke, setelah itu kita klik reboot now. Lalu kita tunggu. Di sini kita klik enter, lalu kita tunggu lagi. Oke, instalasi Ubuntu server kita sudah selesai. Berikut adalah penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, setelah tadi kita selesai menginstal Ubuntu server, lalu kita ingin menginstal dan mengonfigurasi web server di dalam Ubuntu server. Pertama yang kita lakukan adalah mengetik komen sudo apt update. Oke, jika sudah selesai terupdate, kita ingin melihat IP address yang ada di dalam Ubuntu server ini dengan mengetikkan komen ifconfig. IP kita adalah 192.168.1.9. Oke. Setelah itu kita menginstal Apache-nya di dalam Ubuntu ini dengan mengetik komen sudo apt install apache 2. Jika sudah, lalu kita ingin melihat apa saja yang sudah terinstall di dalam Apache ini dengan mengetikkan komen sudo ufw applist. Kita geser dulu ke bawah. Itu di sini ada Apache, Apache Full, Apache Secure, dan OpenSSH. Lalu kita memberi akses yaitu dengan mengetik komen sudo ufw allow kasih kutip Apache-nya hanya gede, kutip lagi lalu enter. Setelah udah, kita mengetik komen sudo systemctl start. Kita mulai Apache 2. Setelah udah, kita mengecek status apakah dia udah running atau belum dengan mengetikkan sudo systemctl status Apache 2. Oke, di sini kita bisa melihat sudah running, posisinya dengan kategori aktif. Lalu di sini kita mengetes di browser yaitu dengan mengetikkan IP kita yang tadi di atas yaitu 192.168.1.9. Di sini tadi saya sudah mencoba, jadi kita berulang lagi ya. Nah, oke. Jika sudah sampai sini, kita berhasil membuat web server di dalam Ubuntu server. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya dimaafkan. Terima kasih. Oke, setelah Apache-nya terinstall, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi untuk akses klien server. Pertama-tama kita masuk lagi ke Ubuntu-nya. Di sini kita akan login sebagai super user yaitu dengan mengetik komen sudo su, masukkan passwordnya.
Lalu kita akan masuk ke directory yang ada di sebelah sini. Var www html ini. Kita masuk dengan mengetik komen cd var www html. Enter. Oke. Lalu coba kita buat directory baru, yaitu dengan mengetik komen mkdir. Nah, nama directory kita bebas ya. Di sini saya pakai nama directory misalnya kelompok. Oke, setelah itu kita masuk ke directory yang kita buat, itu dengan mengetik komen cd kelompok. Oke, jika sudah masuk, di sini kita akan membuat file HTML-nya. Nanti di dalam kita akan coding untuk membuat tampilannya dengan mengetik komen nano index.tml. Oke, sini kita coding dulu HTML. Head buat titelnya web server. Kita beri judul web server. Di sini kita tutup headnya. Kita buat bodinya. Selamat datang di web server kelompok. Oke, kita tutup. Oke, jika sudah, kita tekan tombol Ctrl X, kemudian ketik Y, enter. Oke, coba kita ke browser lagi untuk mengecek apakah sudah berhasil atau belum. Domainnya masih sama. Kita masuk ke directory kelompok. Oke, jika sudah sampai sini berarti kita berhasil membuat akses client server. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Langkah pertama yang dilakukan adalah kita install terlebih dahulu FTP-nya. Cara untuk menginstal FTP adalah gunakan perintah sebagai berikut. Pastikan bahwa perintah tidak ada kesalahan ketik sehingga nanti tidak terjadi error. Setelah dipastikan dengan benar, maka langsung kita klik enter dan ada notifikasi bahwa FTP telah terinstall. Langkah kedua yang kita lakukan adalah kita cek apakah FTP yang tadi kita install telah berhasil dan berjalan dengan baik atau tidak. Untuk mengeceknya adalah dengan sebagai berikut. Jika sudah, kita klik enter. Di sini ada notifikasi aktif running, itu menunjukkan bahwa FTP yang tadi kita install telah berjalan dengan baik. Langkah ketiga, kita akan mengaktifkan layanan Linux-nya dengan cara sebagai berikut. Jika sudah, kita klik enter. Maka layanan Linux kita dengan otomatis sudah teraktifkan. Langkah keempat, kita akan melakukan konfigurasi firewall FTP menggunakan beberapa port yang akan dibutuhkan. Untuk port apa saja yang akan dibutuhkan nantinya, langsung saja dengan cara seperti ini.
Jika sudah, kita lanjut ke langkah kelima, yaitu kita akan melakukan konfigurasi akun. Jika langkah keempat telah selesai dilakukan, kita lanjut ke langkah kelima, yaitu konfigurasi user. Di sini kita akan membuat user public kita dengan cara sebagai berikut. Kita isi password. Dipastikan bahwa passwordnya kalian harus ingat, wajib diingat, jangan sampai salah dan jangan sampai lupa. Setelah itu kita isi nama panjang kita boleh di sini, dan lainnya dikosongkan saja. Lalu di sini kita klik Y, dan user berhasil dibuat. Untuk konfigurasi FTP selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, setelah kita mengkonfigurasi user, selanjutnya kita membuat folder, yaitu dengan mengetikkan sudo mkdir /f. Di sini folder yang mau kita buat, misalnya kita buat ftp test, lalu enter, lalu masukkan password. Selanjutnya, agar kita bisa mengupload file yang ada di folder ftp test ini, kita mengetikkan sudo account, nama user kita ftp user / nama foldernya ftp test, lalu enter. Selanjutnya, untuk mengkonfigurasi vtpd-nya, mengetikkan sudo nano /etc vsftpd.com. Selanjutnya, setelah masuk di sini, kita hapus komen di baris write enable yes, seperti ini. Setelah itu tambahkan local root sama dengan folder yang sudah kita buat tadi, ftp test. Setelah itu kita ke bawah, ke baris root local user, kita hapus komennya, yang bawahnya juga, dan ini juga. Lalu kita tambahkan allow writable group sama dengan yes. Lalu untuk mengatur izin, kita tambahkan di sini local umax sama dengan 0002. Setelah itu tekan Ctrl X, lalu Y, enter. Setelah itu kita ifconfig agar mengetahui config kita, agar mengetahui IP config kita. Setelah sudah tahu IP config kita apa, kita masuk ke file zilla-nya. Setelah kita mengetahui IP config-nya, kita masukkan IP kita di dalam host ini. 192.168.43.147. Username ini user yang sudah kita buat tadi, ftp user. Passwordnya juga. Lalu quick connect, oke. Nah, di sini kita berhasil ya, sudah memasuki folder ftp test. Selanjutnya kita coba upload file.
Misalnya ini, klik kanan, lalu upload. Nah, di sini berhasil ya. Sudah berhasil masuk ke folder di Linux Ubuntu ini. Oh Shiteiru, jangan berbohong. Kepakkan sayapmu terbang ke angkasa dan tinggi. Oh Shiteiru, jangan pernah berbohong.